Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Hendra Bakti, hadir menjumpai Anda dalam Sapa Nusantara. Seperti biasa, dalam acara ini kami sajikan perbincangan menarik untuk disimak. Saudara, limbah cangkang tiram dan cangkang telur kerap dianggap tak bernilai. Namun, di tangan mahasiswa, limbah ini diolah menjadi pupuk organik ramah lingkungan. Seperti apa inovasi yang mereka kembangkan dan apa manfaatnya bagi pertanian? Inilah yang akan kita bahas dengan menghadirkan dua orang dari tim atau pembuat inovasi ini. Kita sapa saja, ada Asa Asisa Anugrah yang merupakan ketua tim Salnature. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, dari Universitas Hasanuddin Makassar ya. Iya. Baik, selanjutnya ada Ananda Lukman yang merupakan anggota tim dari Salnature, pupuk organik yang bernama Tanahmu ya. Betul. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Masih sibuk dengan perkuliahan atau sementara libur nih? Ini masih sementara libur sih, Masih Pak. sementara Iya. libur. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Makassar ya. Baik, jadi di meja ini sudah ada produk yang diciptakan oleh kelompok mahasiswa. Ini terdiri dari berapa orang? Dari 5 orang, Pak. 5 orang? Iya. Oke, namanya adalah pupuk organik dengan brand Tanahmu. Oke, baik. Bisa diceritakan, ini dia. Ini produknya kemasan berapa kilo saja? Ini yang 1 kilogram ya? Iya, ini yang 1 Pilihan kilogram. lainnya? Ada yang kemasan 50 kg juga, Pak. Mm-mm. Kemudian untuk saat ini ada juga kami sedang berencana untuk mengadakan pupuk kemasan 25 kg. 25 kilogram. Baik. Nanti kita buka ya, seperti apa penampakan dari pupuk organik yang kabarnya berasal dari limbah cangkang telur dan juga Cangkang tiram. cangkang tiram. Iya. Dan ada daun juga nih kayaknya ya. Iya, Pak, daun Oke, gamal. baik. Kita mulai dulu perbincangan kita hari ini. Saya ke ketua tim, ada Asa. Asa, perkenalkan ini apa dan bagaimana awal mula muncul ide membuat pupuk organik ini? Nah, baik, Pak. Jadi ini adalah pupuk inovasi yang kami rancang untuk merehabilitasi lahan suboptimal. Awal dari ide ini itu bermula dari permasalahan limbah cangkang tiram di wilayah baru. Nah, di situ ada penumpukan limbah cangkang tiram karena banyak usaha tiram di sana yang membuang tiram mereka secara sembarangan di sana, sehingga mengganggu kenyamanan warga dan merusak estetika lingkungan di sana, Pak. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, kami kemudian melakukan studi literatur untuk mencari tahu apakah limbah cangkang tiram ini bisa kami ubah untuk menghasilkan nilai ekonomis. Baik. Nah, kemudian kami setelah kami melakukan studi literatur, kami mengetahui bahwa limbah cangkang tiram ini bisa diubah menjadi pupuk organik, yaitu untuk merehabilitasi lahan suboptimal. Nah, kemudian kami juga melakukan studi riset di beberapa wilayah ke beberapa petani seperti di wilayah Maros, Makassar, dan Goa, dan kami menemukan bahwa salah satu permasalahan dari para petani ialah tingginya biaya pemupukan yang harus mereka keluarkan karena mereka harus menggunakan 2 jenis pupuk, Pak, yang berbeda pada awal penanaman, yaitu pupuk untuk memperbaiki struktur tanah, juga pupuk untuk menetralkan pH tanah. Sehingga berangkat dari permasalahan tadi, kami kemudian merancang pupuk Tanahmu, pupuk organik Tanahmu untuk untuk merehabilitasi lahan suboptimal, juga untuk menetralkan pH tanah, Pak. Oke, merehabilitasi Lahan suboptimal, kemudian menetralkan pH tanah. nah, saya ke Ananda. Dari dua manfaat yang disebutkan tadi, itu pengetahuannya didapatkan dari mana? Apakah memang jenis bahan ini sudah terpampang nyata di dunia internet misalnya bahwa manfaatnya seperti demikian, ataukah pengetahuan ini didapatkan secara ada mungkin jalannya atau seperti apa?
Iya, tentunya pertama itu merupakan kandungannya itu kita dapatkan dari studi literatur. Jadi bahwa memang kandungan yang dimiliki oleh cangkang tiram, daun gamal dan cangkang telur itu terbukti mampu untuk menetralkan pH tanah. Sementara kalau kita lihat dari pupuk komersial yang beredar, belum ada yang mengoptimalkan dan menggunakan daun gamal dan cangkang tiram ini. Oleh karena itu kita memanfaatkan bahan-bahan tersebut, Pak. Dan kita lanjut juga dari hasil uji coba yang kami lakukan dan ternyata itu memang terbukti bahannya dapat merehabilitasi lahan suboptimal. Oke, bentuk uji coba yang dilakukan itu seperti apa? Iya, tentunya karena ini produk baru ya Pak, jadi tentu kami akan melakukan uji coba. Jadi kita melakukan uji coba dengan membandingkan produknya kami dengan produk komersial yang sudah ada. Iya betul, dan dari hasil uji cobanya itu membuktikan bahwa produknya kami pertama lebih efektif dan ada kandungan yang tidak dimiliki oleh pupuk komersial, yakni asam sulfat dan juga lignin yang dimiliki oleh kandungan daun gamal yang itu mampu untuk mengunci unsur hara dan mencegah proses leaching. Dan itu yang terpenting karena pupuk komersial di luar sana Pak, dia itu ketika musim hujan unsur hara yang dimiliki itu dengan pupuk komersial yang digunakan itu dia tidak mengunci unsur haranya sehingga kandungannya itu dia mengalir dan dicuci oleh air hujan. Sementara kalau produk kami itu mampu untuk mengunci unsur hara tersebut. Wow, luar biasa ya penjelasan dari teman-teman dari pupuk organik tanahmu ini. Nah, mungkin Pak Ketua, Mbak Ketua mungkin bisa jelaskan bahan-bahan utama apa saja yang digunakan selain cangkang tiram, kemudian cangkang telur, dan daun gamal. Bisa diuraikan mungkin bahan apa lagi selain itu? Bahan baku utama kami kan sudah ada 3 tadi itu Pak, cangkang tiram, cangkang telur, dan daun gamal. Daun gamal ini yang gimana sih? Saya pribadi belum pernah melihat daun gamal yang gimana tuh? Daun gamal itu biasanya digunakan untuk memberikan pakan ternak kambing kayak gitu Pak. Dia itu tumbuh liar kayak gitu Pak. Oke, semacam gulma gitu? Iya Pak. Oke. Selanjutnya apa lagi? Kemudian kita tambahkan dengan impor cuma 4 bahan itu saja Pak yang digunakan untuk membuat pupuk tanahmu ini. Oke, baik. Jadi hanya 4 bahan itu Iya, ya. Pak. Nah, sekarang saatnya mungkin kita melihat bagaimana penampakan dari pupuk organik tanahmu ini ya. Kita mungkin bisa menuangkan ke wadah plastik ini ya, untuk melihat para pemirsa dan juga petani mungkin yang sedang menyaksikan acara ini melihat langsung bagaimana penampakan dari tanah pupuk ini ya. Baik, ini dia, mungkin bisa dipegang. Oke. Ini sudah ada rasa aroma khususnya ya, Iya, Pak. seperti aroma pupuk pada umumnya ya. Iya. Oke, lihat ini seperti ini penampakannya. Baik, bisa dijelaskan ini seperti apa terkait proses pembuatannya dan unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalamnya? Terkait dengan alur produksi pupuk tanam sendiri itu Pak, dimulai dari pengumpulan bahan baku. Kemudian kita lakukan pencucian bahan baku terutamanya untuk limbah cangkang tiram dan cangkang telur. Kemudian kami melakukan pengeringan. Ada yang secara alami seperti cangkang tiram dan cangkang telur, ada juga yang menggunakan mesin dehidrator seperti daun gamal. Kemudian setelah kita keringkan, kita lakukan pembakaran untuk limbah cangkang tiram dan cangkang telurnya. Iya Pak. Oke, jadi prosesnya panjang gitu ya? Iya Pak. Kemudian setelah dikeringkan, setelah dibakar, kami kemudian menghaluskan ketiga bahan baku ini, kemudian kami kemas ke dalam pupuk. Baik. Dari proses pembuatan dari awal hingga kemudian bisa selesai itu butuh waktu berapa lama? 1 mingguan Pak. 1 mingguan, iya. Karena ada proses pengeringan misalnya, Iya, Pak. ada proses lain seperti itu ya. Baik, apakah ini sudah diuji coba di tanaman tertentu mungkin? Iya Pak. Jadi pada saat uji coba kita pada saat itu kami menguji cobanya dengan mengaplikasikannya kepada taman hortikultura. Saat itu kami mencobanya pada tanaman jagung dan juga tomat. Dan itu sampai bulan keempat ya
alhamdulillah itu tanamannya berhasil dipanen ya Kak. Iya. Iya, setelah proposal itu sendiri kami tetap melakukan uji coba dan kami juga rutin untuk melaksanakan bimbingan dan konsultasi kepada pakar pupuk Pak untuk tetap menjaga kualitas dari produknya kami. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Sangat menarik ya dan sangat inovatif tadi apa yang telah dipaparkan. Nanti kita panjang lebar lagi menjelaskan kepada pemirsa terkait dengan produk pupuk organik ciptaan mahasiswa ini ya. Tetap bersama kami di Sapa Nusantara, kami kembali sesaat lagi. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Anda masih menyaksikan Sapa Nusantara bersama dengan mahasiswa pembuat inovasi pupuk organik Tanamu yang terbuat dari 3 bahan utama, yaitu cangkang tiram, telur, kemudian juga daun gamal. Nah, ini dia produknya, pupuknya. Baik, kita kembali berbincang bersama dengan Ketua Tim Asa Asisa dan anggota Ananda Lukman. Asa, mungkin dipaparkan untuk penggunaan pengaplikasiannya itu seperti apa diterapkan, yang harus diterapkan oleh para petani. Ada pengaturan berapa kali dalam seminggu, terus berapa banyak pupuknya dalam satu lahan, itu ada aturannya mungkin? Oh ya, baik Pak. Untuk pengaplikasian sendiri itu cukup ditaburkan secara tipis ke seluruh lahan yang akan digunakan untuk menanam. Jadi untuk mengaplikasikannya itu cukup 1 kali saja sebelum fase penanaman. Oke, sebelum fase penanaman di tanahnya dulu ya. Iya, sebelum setelah itu? Setelah itu sudah bisa menanam Pak. Tidak perlu lagi menunggu 1 mingguan untuk menetralkan pH tanah ini, karena setelah ditabur ke area lahan itu sudah bisa ditanam menggunakan Selama masa pertumbuhan tanaman tersebut masih perlu lagi ditaburi pupuk atau sudah tidak? Sudah tidak Pak, tapi setelah beberapa bulan itu sudah tumbuh tinggi batangnya, itu sudah bisa lagi ditambahkan pupuk lain Pak. Tapi ini cuma untuk digunakan di awal penanaman saja. Jadi khusus digunakan pada saat tanaman belum ditanam ya? Iya, jadi Pak. misalnya kita mau nanam jagung nih, tanahnya dulu sebelum ditanami jagung, tanahnya dulu kita pupuk dulu untuk disuburkan begitu ya? Iya, Pak. Kemudian baru proses tanam. Iya. Jadi tidak diperuntukkan atau sebenarnya bisa diperuntukkan pada saat tanaman ini sudah tumbuh, atau seperti apa sebenarnya? Begini Pak, ini kan pupuk kami fokusnya untuk merehabilitasi dan menetralkan pH tanah, makanya pupuk kami ini digunakan pada awal penanaman saja Pak, Oke, bukan awal penanaman untuk saja ya? Iya, masa pertumbuhannya. Baik, saya ke Ananda. Sejauh ini dalam tim ini terdapat berapa orang dan masing-masing perannya seperti apa sih? Ya, dari awal itu kita berjumlahkan 5 anggota ya dari satu tim.
dan masing-masing itu dari prodi ataupun fakultas yang memang sesuai dengan keahliannya masing-masing yang dibutuhkan untuk membuat pupuk organik ini. Oke, sebutkan 3 orang yang tidak bergabung dengan kita dan dari latar belakang pendidikan apa. Kalau kalian berdua dari apa? Dari Asa sendiri? Saya dari akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak. Berarti fokus di penjualan nih kayaknya ya. Iya. Kalau Nanda? Kalau saya sendiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodinya itu Ekonomi Pembangunan. Oke. Ya. Yang 3 orang temannya yang lain? Dia kok dari Kofifa ya, Kofifa dari Perikanan, kemudian Isandika Putra dari Kimia, dan juga terakhir itu ada Rijal dari Pertanian ya, Kak. Oke, nampaknya yang dari pertanian ini menjadi tokoh utamanya ya. Asa, sejauh ini kalian telah memperjualbelikan produk ini. Bagaimana respon para petani dan seperti apa angka penjualan saat ini? Baik Pak, respon para petani itu mereka mereka senang dengan adanya pupuk ini karena selain bisa menekan biaya yang mereka keluarkan untuk membeli pupuk, mereka juga merasakan dampak langsung dari pupuknya kami. Itu seperti mereka tidak perlu lagi membeli dua jenis pupuk yang berbeda, kemudian tidak perlu lagi membeli pengusir hama karena ini juga sudah bisa mengusir hamanya Pak, begitu. Oh gitu. Iya Pak. Kemudian untuk peningkatan penjualannya itu alhamdulillah setiap bulannya itu ada peningkatannya Pak. Ada yang tidak cuma dari wilayah Makassar, tapi ada juga dari Goa sama Maros hingga ke beberapa wilayah seperti Jeneponto juga sudah ada yang membeli Pak. Baik, tadi ada 2 kemasan ya. Iya. Ada yang 1 kilo seperti ini. Kemudian ada tadi yang berapa kilo? 50 kilo. 50 kilo dan saat ini sedang pengembangan yang 25 kilo ya. Iya, Pak. Dari sejak awal diperjualbelikan, diproduksi hingga saat ini sudah laku berapa kilo? Untuk yang kemasan 50 kg itu sudah terjual 80 kemasan. Oke, Iya. 80 kali 50 kilo berarti ya? Iya, betul Pak. Saat ini Anda kewalahan memenuhi permintaan atau seperti apa? Sebenarnya sedikit agak kewalahan karena ada peningkatan penjualan lagi di bulan ini. Apa yang menjadi penyebab Anda kewalahan? Apakah bahan bakunya juga cangkang tiram, cangkang telur, daun gamal ini cukup sulit ditemukan atau seperti apa? Kesulitannya itu dari segi keanggotaannya kami yang masih 5 orang ini Pak. Dan makanya tambahan personil gitu iya, ya. Pak. Oke, terus apa lagi yang menjadi membuat kalian kewalahan? Itu dari segi ketersediaan mesinnya kami yang belum memadai saat ini. Masih sementara melakukan penyewaan di mesin Unhas Pak. Oke, baik. Kalau mengenai bahan baku, cangkang tiram, cangkang telur, kemudian daun gamal ini sulitkah didapat atau cukup mudah bagi tim kalian? Iya, tentu sebelum mulai bisnis ini kita perlu menyurvei dulu ya, survei apakah ketersediaan bahan baku kami akan tetap memenuhi jumlah permintaannya kami ke depannya, sehingga dari awal kita memang sudah melakukan kemitraan dengan supplier bahan bakunya kami, sehingga saat ini alhamdulillah tidak ada kasus seperti yang kita kekurangan bahan baku Pak, karena memang ketersediaannya itu banyak. Oke, tidak ada kasus kekurangan bahan baku. Dan bagi pemirsa yang menonton acara ini, jika ada limbah cangkang tiram atau cangkang telur, boleh berkonsultasi, boleh didiskusikan bersama mereka daripada terbuang percuma begitu ya. Dan untuk bahan bakunya ini tentu harus dibeli juga ya dari ini. Pak. Dari kalian, dari segi harga gimana? Masih sesuai dengan ekspektasi kalian? Artinya masih tidak terlalu mahal karena itu mungkin sampah bagi mereka begitu ya? Masih bernilai ekonomis bagi kalian begitu? Iya, betul Pak. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi dikatakan kalian sudah mendapatkan testimoni mungkin dari petani. Sejauh ini bagaimana testimoni dari petani yang sudah menggunakan produk ini? Iya, dari awal ya Pak, kita tuh untuk kemudian menjaga kualitas dan juga mengetahui bagaimana kemudian respon dari produk kami di pasar, kami kemudian menghimpun para petani ya dalam satu komunitas WhatsApp, dan di situ kami rutin untuk
untuk menanyakan bagaimana sih kemudian produknya kami, bagaimana dampaknya, bagaimana pertumbuhan tanamannya setelah menggunakan pupuk kami, dan responnya itu Masya Allah dari survei, kemudian dari kami mengunjungi kembali para petani dan juga mitra toko taninya kami, responnya sangat luar biasa Pak. Bahkan dari permintaan dari 25 kg itu adalah permintaannya toko tani, karena toko tani di veteran ya Kak. Dia mengatakan bahwa respon dan juga permintaannya itu banyak, dan responnya petani itu karena harganya mungkin yang lebih ekonomis ya Pak. Jadi Masya Allah responnya sangat baik. Responnya cukup positif ya, cukup menjanjikan, dan tentunya pertanyaan penting juga untuk pemirsa, berapa harga yang ditawarkan, berapa harga yang dibanderol untuk pupuk Tanamu ini, pupuk organik bermerek Tanamu kita mahasiswa ini. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini, dan tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Paruh terakhir dalam Sapa Nusantara bersama dengan mahasiswa pembuat inovasi pupuk organik Tanamu yang berbahan cangkang tiram, cangkang telur, dan juga daun gamal. Di sesi ini kita ada sesi games ringan, pilih salah satu. Jadi ada 2 pernyataan, kemudian mereka dituntut untuk memilih salah satunya berkaitan dengan status mereka sebagai mahasiswa dan juga pembuat inovasi pupuk Tanamu ini, pupuk organik Tanamu. Oke, kita siap ya. Nanti pertama dari Asa dulu ke Asa dulu, kemudian beralih ke Ananda ya. Kita mulai dari Asa. Riset di laboratorium atau uji coba langsung di lahan? Uji coba langsung di lapangan. Proses panjang tapi berkualitas atau cepat tapi sederhana? Proses yang panjang tapi berkualitas. Kerja tim di lapangan atau kerja tim di kampus? Kerja tim di lapangan. Pupuk cair atau pupuk padat? Pupuk padat. Uji coba skala kecil atau langsung skala besar? Uji coba skala kecil. Petani tradisional atau petani milenial? Tradisional. Tradisional, oke. Inovasi ramah lingkungan atau harga murah untuk petani? Inovasi ramah lingkungan. Lulus tepat waktu atau usaha pupuk berkembang dulu? Lulus tepat waktu. Terakhir, presentasi di depan dosen atau presentasi di petani? Presentasi di petani. Oke. Baik, ini dia produk mereka ya. Sekali lagi, saat ini ada 2 kemasan ya. Ini kemasan 1 kilogram. Produknya seperti ini, bisa dilihat. Ya, ini gabungan antara
cangkang tiram, cangkang telur, kemudian daun gamal. Kita lanjut lagi perbincangan kita. Asa, berapa harga yang dibanderol untuk pupuk organik Tanamu ini? Untuk kemasan 50 kg kami patokkan harga 200.000. Kemudian untuk kemasan 1 kg itu harganya 10.000. Kemudian untuk kemasan 25 kg nanti kami berencana memberikan harga 100.000. Baik, masih cukup terjangkau ya untuk di kalangan petani. 1 kilogram pupuk ini itu bisa dipergunakan untuk luas berapa atau ada gambarannya seperti apa sih? 1 hektar Pak, untuk kemasan 50 kg itu 50 bisa. kg. Iya, bisa 1 hektar. 1 hektar lahan. 1 hektar lahan, Iya. baik. Jadi ini salah satu pilihan yang dimunculkan oleh mahasiswa ini tentu menjadi referensi juga untuk para petani bahwa yang ada memang sudah ada saat ini, tapi jika Anda ingin mencoba pilihan baru, silakan coba tak mengapa ya. Iya, Oke, betul. baik. Strategi penjualan yang dilakukan selama ini apa, Asa? Kami melakukan strategi penjualan secara B2B dan B2C. Untuk B2B-nya sendiri kami langsung ke toko pertanian, beberapa di Veteran. Kemudian untuk B2C-nya kami langsung terjun ke para petani di wilayah Goa, Makassar, Maros, ada juga di Enrekang juga. Baik, jadi kalian turun langsung ya, tidak hanya di perkotaan, tapi langsung ke para konsumen utama, yaitu para petani di pedesaan, begitu ya. Betul. Peran media sosial seperti apa selama ini? Apakah juga cukup membantu penjualan produk kalian? Seperti apa? Iya, jadi karena mungkin konsumen kami lebih banyak di petani tradisional ya Pak. Jadi yang selama ini pemasaran kami itu sebenarnya yang paling efektif itu adalah dengan turun langsung kepada petani. Mengingat juga produknya kami itu karena produk baru ya. Tapi kalau kita lihat yang membantu itu sebenarnya Facebook dan WA dengan komunitas yang kami buat itu sangat mendukung juga Pak. Karena kemarin juga salah satu kami kan rutin untuk melaksanakan pameran ya Pak, dan di sana kami membagikan brosur dan kontak personnya kami. Jadi dengan adanya media sosial itu juga sangat membantu untuk mempromosikan produknya kami. Baik, sangat membantu ya. Dan berharap kedepannya semakin banyak lagi permintaan begitu ya. Nah, selama memproduksi dan menjalankan usaha ini, Anda sebagai mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar, tantangan terbesar apa yang kalian hadapi saat ini? Tantangan terbesarnya itu terkait dengan produksi sebenarnya Pak, karena kan kami ini masih mahasiswa, otomatis masih ada yang memiliki mata kuliah, jadi agak sulit untuk mengatur jadwal untuk melakukan produksi. Makanya kami sudah membuat strategi baru, yaitu kami memberikan shift ke beberapa anggota ini yang melakukan produksi hadiah hari sekian, kemudian diganti lagi di hari sekian. Seperti itu ya untuk mensiasatinya. Lalu Ananda, bentuk dukungan yang paling diharapkan saat ini untuk kemudian bisa mengembangkan usaha ini agar kemudian menjadi perhatian banyak orang ke depannya, itu apa? Baik dukungan dari kampus, dukungan dari pemerintah, atau dukungan dari masyarakat umum, apa yang diharapkan? Iya, dari mungkin yang paling diharapkan itu adalah kami diberi ruang untuk mensosialisasikan dan juga memamerkan produknya kami, karena produknya kami baru, jadi tentu kami masih butuh memberikan edukasi dan perkenalan dari produknya kami. Kalau kampus sendiri sih sudah sangat baik ya, supportnya sudah sangat banyak. Kami diberikan pelatihan, kemudian ruang untuk mempromosikan produknya kami. Dari pemerintahan pun juga sudah memberikan, cuman kami kedepannya semoga masih banyak ruang-ruang yang kemudian bisa membuat kami mempromosikan produknya kami, seperti pameran dan lain-lain. Nah, kalian sendiri gimana? Status kalian sebagai seorang mahasiswa, kemudian ini adalah salah satu proyek dalam sebuah program ya. Program apa lagi namanya? P2MW Pak. Oke. Nah, apakah ini hanya sekedar menjalankan proyek itu, ataukah dengan melihat respon pasar saat ini membuat kalian akan benar-benar serius kemudian mengelola usaha ini ke depan? Seperti apa statusnya nanti ketika kalian kemudian udah wisuda, atau seperti apa? Silakan. Baik, sebenarnya kami sudah dari awal itu sudah merencanakan untuk melanjutkan terus bisnis ini, karena kalaupun
apa namanya? Iya, jadi dari awal kan kami sudah sepakat bahwa ide ini tidak boleh hanya stop pada kami ikutkan ke kompetensi, karena kita melihat potensinya tuh sangat besar. Dan tidak hanya berdampak kepada kami juga memberikan, kita lihat bahwa bahan-bahan yang awalnya itu tidak memiliki nilai ekonomis, ternyata itu bisa kemudian menambah nilai ekonomis dari baik dari usaha tiramnya, cangkang tiramnya, kemudian daun gambalnya sendiri. Jadi setelah wisudanya nanti kami berharap segala bentuk peluang dan juga yang diberikan oleh kampus dan juga pemerintah saat ini, kami berharap tentunya produk ini akan terus berlanjut dan insya Allah dengan permintaan pasar yang juga semakin tinggi ya saat ini, kami berharap bisa untuk menambah anggota tim kami. Oke, istilahnya eman-eman loh ya, udah sejauh ini, kemudian masa hanya sebatas ikut sebuah program aja, kemudian nanti udah selesai wisuda, udah dilepas. Padahal ini sebagai sebuah kesempatan begitu ya. Setelah wisuda nanti kalian bukannya mencari pekerjaan lagi, tapi kalian lah yang menjadi pelaku usaha itu sendiri, bekerja di usaha kalian, mempekerjakan orang suatu saat nanti. Saya sarankan sih diamatilah ke depannya ya, bagaimana respon pasar, bagaimana kemudian bahan bakunya tidak sulitkah untuk digunakan. Peluangnya tentunya menjadi harus lebih diamati lagi ya begitu ya. Saya sih berharap mudah-mudahan inovasi kalian ini bisa terus berlanjut ke depannya. Kalaupun kalian tidak bisa pegang, ya bisa diserahkan ke penerusnya yang lain seperti itu ya begitu. Harapan ke depannya ketua tim terkait dengan produk pupuk organik ciptaan kalian berlima ini. Saya berharap sih Pak, produk ini bisa terus dikembangkan agar bisa bermanfaat bagi pertanian yang berkelanjutan. Kemudian saya juga berharap dengan adanya bisnis ini kami bisa membuka lapangan usaha bagi banyak masyarakat luas. Baik. Terakhir, petani tradisional atau petani milenial yang menyaksikan kita ini, Ananda, bagaimana cara mereka untuk mengakses produk kalian ini? Silakan. Di mana bisa didapatkan, media sosialnya apa, kontak WA-nya juga bisa disampaikan. Silakan. Iya, untuk masyarakat yang ingin mencoba melihat produknya kami rutin kok untuk melakukan pameran di CFD-nya Unhas dan juga pameran-pameran lain. Adapun untuk bisa melihat produknya kami lebih lanjut itu bisa dilihat pada akun Instagramnya kami @salnaturteam, dan juga kontak personnya kami itu WA-nya 0882 0220 85147. Jadi yang mau ketemu Ananda di CFD Unhas, sana aja ya. Oke, jadi tadi sudah disampaikan bagaimana cara bisa mengakses produk ini. Ada via media sosial, ada WA, dan juga kalau mau langsung di Car Free Day Unhas ya. Setiap minggu ya di sana ya. Baik, cari pupuk organik tanahmu, produksi dari teman-teman mahasiswa yang saat ini sudah mendapatkan respon pasar yang positif ya. Baik, saya doakan semoga produk ini semakin besar ke depannya. Teman-teman menjadikan ini sebagai usaha yang benar-benar bisa dipikirkan ke depannya dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak ya. Terima kasih atas kehadiran tim dari Salnatur Universitas Hasanuddin ini. Ada Asa Asisa Anugrah, Ketua Tim, dan ada Ananda Lukman, anggota tim, dan salam untuk 3 anggota tim lainnya yang tidak sempat bergabung ya. Sukses selalu. Demikian perbincangan kita dalam Sapa Nusantara kali ini. Saya Hendra Bakti menutup acara ini. Sehat selalu dan sampai jumpa.